92,5 Maestro FM House with the Sound, Sobat Maestro. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga semua sehat-sehat ya, walaupun mungkin ada yang kurang sehat. Lebih semangat lagi supaya imunnya naik teman-teman semua ya. Ladies Talk kembali hadir bersama-sama dengan Anda. Elke seperti biasa, ada Pak Produser Rikihan, Saleh, ada Citin, halo Ci, dan juga ada tamu kita. Ini wajahnya nggak ini ya, nggak siapa ini gitu ya, familiar lah wajahnya satu ini ya. Ada Elisheba Sutopo. Halo. Hello. Aduh, welcome back. Terima kasih Bapak sudah menyiapkan waktunya nih. Aku juga thank you diajakin nih. Senang banget kalau ngeliat Baba ya, nggak seger gitu ya. Benar, senang banget. Kita lihat nanti setelah dia punya anak. Iya. Nah itu nanti ya. Ya, masihkah alisnya dipasang? Untung udah sulam loh. Udah dipersiapkan. Tapi auranya beda sama series dulu Baba di Ladies Talk ya. Citin, kayaknya sekarang lebih kayak lebih kalem gitu ya, hah? Enggak, mungkin yang sekarang lebih lelah kali. Udah berat. Ya kerasa banget soalnya waktu dulu kan. Soalnya lebih berat kali. Bisa atau jadi, ya. Mungkin dia takut agak motah, takut sakit perut kali ya. Jangan Mbak, jangan motah hari ini ya. Nih teman-teman Sobat Maestro semuanya, kita bakalan ngobrol-ngobrol masih tentang hati nih ya hari ini. Kalau bulan kemarin Sobat Maestro yang stay tune di Ladies Talk pasti tahu banget kalau kita membahas tentang anniversary, tentang pasangan, pokoknya tentang hubungan kita dengan pasangan dan menyangkut hati kita lah istilahnya gitu ya. Dan di bulan ini temanya masih tentang hati teman-teman. Tapi bukan gimana caranya kita mengasihi pasangan kita. Bukan. Sekarang ini tentang bisa dibilang apa ya? Menilik hati sendiri. Bisa jadi ya. Kurang cakep ya. Boleh lah. Jadi lebih ke ini ya, lebih gimana caranya kita melihat lagi ke dalam hati kita. Terus kita tahu nih hati kita sehat apa enggak gitu ya. Benar nggak sih? Itu cakep. Bagus. Ya. Jadi udah diajarin buat menyayangi untuk mengasihi secara penuh, tapi kayaknya kita perlu lihat lagi nih, udah menyayangi dan mengasihi secara penuh, kamu mengasihinya pakai hati yang sehat apa enggak nih Sobat Maestro? Nah itu dia, kita bakalan ulik hal itu ya. Dan kalau udah tentang menilai kita hatinya sehat atau enggak, dekat hubungannya dengan luka, betul? Betul. No komen. Ya, akrab banget. Kok no komen sih? Istilahnya kalau Anda sehat atau sakit gitu kan Sobat Maestro ya. Kalau kita terluka, ada yang luka dalam, ada luka yang mungkin cuma di atas doang gitu ya, cuma ya baret sedikit aja, itu kan namanya tetap luka gitu ya, dan tetap kelihatan. Nah, mau kita sembunyiin pakai Tensoplas juga tetap aja sebenarnya kan kelihatan, ya kan? Hansaplas kalian biar dua-duanya sebut ya. Tapi bahasa Indonesianya apa tuh ya? Apa sih? Plester. Oh iya, plester. Iya emang? Kan gak boleh sebut merek, Mbak. Di tembok, plester. Billy. Iya, maksudnya kalau misalnya kita ngelihat luka itu kan pasti kelihatan Sobat Maestro ya. Walaupun segimanapun kita menutupi, menimbun hal itu kan pasti tetap kelihatan gitu loh. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol itu tiba. Tapi kalau menurut Baba sendiri gitu ya, benar nggak sih luka itu pasti kelihatan? Kalau pasti kelihatan sih mungkin nggak selalu ya, karena ya balik lagi tadi yang kita sempat mention juga bahwa ada orang yang berusaha untuk nutupin gitu. Cuman mungkin gini, kalau langsung kelihatan mungkin nggak selalu, tapi dia bisa manifest di hal-hal yang lain atau di aspek kehidupan yang lain gitu. Jadi kelihatan atau enggak mungkin nggak selalu, karena banyak yang berusaha menutupi, kadang juga jago menutupi, tapi apa ya, pasti ada dampaknya gitu sih ke aspek kehidupan apapun itu gitu. Apakah wajar kata Bapak kalau kita nutupin luka?
mungkin gini, itu adalah kecenderungan kita sebagai manusia, tapi itu nggak sehat. Oke, ini dia. Wajar tapi nggak sehat ya, nggak boleh nggak? Ya, Kayak terjadi, makan. tapi nggak sehat. Iya, Ya, dilakukan, tapi nggak sehat. benar. Gitu. Makan mie Karena instan luka pakai- tuh kan, luka bukan ditutupi ya, luka disembuhkan. Cie. Iya, ini dia. Stop. Jangan Mulai nih, Mbak. mulai. Gawat, Mulai gawat. keluar aslinya. Aku yang takut loh. Kita yang serem. Stop, Mbak. Jangan. Iya. Jadi Sobat Maestro, ini Baba tuh udah tinggal tunggu sakit perut terus dia melahirkan gitu loh, Sobat Iya, Maestro. makanya kita jadi Sobat serem Maestro. juga. Kalau mau lihat wajah ibu hamil beberapa bulan, nah ini nih. Bisa langsung login ya. Di YouTube kami Sobat Maestro Radio Bandung. Nah, kita balik lagi nih. Betul. Kata Baba sih tadi kan gitu ya, wajar dilakukan, sering banget dilakukan, tapi nggak sehat. Nah, ini nyentil nih, Iya. Sobat Maestro. Iya, Iya. nggak sehat. Berarti kalau Dan nggak sehat balik harus lagi ya itu kayak luka tuh bukan ditutupin, tapi luka tuh disembuhkan. benar. Kalau udah tahu nggak sehat, harusnya ke dokter ya. Mm-mm. Yang Tapi terjadi- kan, tapi dokter zaman sekarang mana bisa dipercaya. Yang ada jadi sumber informasi melebar kemana-mana gitu kan. Wih, Nah, dokter malapetaka mana baru dulu? ya. Hah? Sumber malapetaka baru ya. Betul sekali. Iya kan? Menakutkan loh. Loh, tapi Ya, kan coba. dokternya nggak sembarangan ya. Harusnya, Mbak. Cuman kan pada Dokternya- prakteknya orang-orang sekarang kan healingnya kemana? Iya. Apa healing? Yang macet Jadi. 17 jam. Dia nyari Healing COVID jadi kalau itu. pusing. Iya betul, healingnya suka salah. Healingnya beli soju misalkan gitu ya. Wah. Healing. Iya, Kebanyakan iya, drama, iya. kebanyakan drama. Benar-benar. Healing pengen pergi kemana gitu ya. Healingnya pengen pergi kemana. Healingnya mau me time. Me time, benar. Ini Iya. kata-kata yang paling dibenci sama Bapak Produser. Iya. Iya betul, Iya, betul. pokoknya gue paling sebel kalau ngomongnya, aku mau healing, alah. Kayak nggak punya agama. Kayak nggak punya Tuhan kalau gitu. Gimana tuh, Mbak? Gitu. Tar dulu gimana Ya. tuh, Mbak? Tiba-tiba. Oh, belum beres dulu, lu ya? cuy. Oke, ya belum beres. Satu-satu dulu. Sebetulnya Galak penyebab nih. orang sakit hati. Nah, itu dulu kali ya. Udah. Penyebab orang sakit hati. Sakit lagi. Yuk. Ini udah balik, kayaknya udah bagus lagi nih. Giginya nggak apa-apa ya, Ci? Ya, ini efek obat. Ya, yuk. Penyebab sakit hati katanya, Mbak. Penyebab orang bisa sakit hati. Penyebabnya orang sakit hati itu bisa macam-macam sih ya. Kayak apa namanya, luka di masa lalu gitu bisa, atau dari misalnya apa yang orang, misalnya kan gini ya, semua yang terjadi dalam hidup kita, hal yang baik atau hal yang buruk itu kan berkontribusi untuk membentuk pribadi kita kan. Gitu. Yang baik juga membentuk kita, yang buruk juga kadang-kadang juga bisa membentuk kita kan, dari trauma atau dari kejadian apa, dan pilihan atau respon kita terhadap hal itu akhirnya membentuk diri kita. Kita either mau ya udah gue gitu aja gitu, atau misalnya gue nggak mau kayak gitu, we wanna do something different gitu. Dan jadi semuanya tuh berkontribusi untuk membentuk siapa diri kita kan, gitu. Jadi ya dari mungkin trauma di masa lalu, hal-hal yang orang ucapkan ke kita gitu, atau kadang-kadang cara didik orang tua gitu. Maksudnya kan ya orang tua tetap manusia ya gitu, nggak sempurna gitu. Kadang-kadang ada istilahnya gini, tujuannya, motivasi, intentionnya tuh baik gitu. Cuman kan ya sekali lagi lah, namanya manusia ya, nggak sempurna. Kadang-kadang cara penyampaiannya, cara pengucapannya itu yang terus mungkin kemudian nggak pas dan bisa berpotensi untuk menyakiti orang yang maksudnya kepadanya hal itu diucapkan gitu. Kayak maksudnya aku sendiri juga mengalami sih. Ntar kalau misalnya kita ada kayak cukup waktu atau durasi, kita bisa kayak ngobrolin tentang itu juga. Mungkin kayak sesuatu yang sebenarnya tujuannya itu baik gitu loh, untuk memotivasi. Tapi terus kemudian
ya entah kenapa ya, entah entah nggak tahu dari akunya atau itu dipakai sama iblis atau kayak gimana, akhirnya itu terus jadi membuat luka gitu loh, gitu di diri kita. Dan dari situ kita bisa bertumbuh atau grow up dengan insecurity lah gitu, atau misalnya nggak pede lah, minder atau apa segala macam gitu, atau reaksi-reaksi yang lain ya gitu, maksudnya dengan kemarahan atau hal itu jadi sensitif. Nah, jadi luka asalnya bisa dari situ gitu. Nah, kadang-kadang juga karena itu kebawa dari cara kita dibesarkan atau luka-luka yang dulu, karena itu kebawa kita terbentuk jadi orang yang insecure. Nah, jadi pas di usia dewasa, kalau hal itu belum diberesin, ya belum diselesain, nah akhirnya waktu kita ketemu sama orang lain atau apa, nah itu kesenggol dikit, akhirnya kayak manifest lagi, gitu. Nah, belum lagi kalau hal-hal yang seperti itu terus kebawa ya kayak ke pernikahan, ke keluarga yang baru, ke gitu-gitu. Nah itu akhirnya akan membawa ya rentetan-rentetan dan kemudian sakit hati yang lebih panjang lagi akhirnya gitu. Atau yang lebih buruknya adalah seringkali gini, karena kita luka nih ya, trauma nih ya, terus kita ngomongnya gitu kan, aku nggak mau jadi kayak si A, aku nggak mau jadi kayak si B, atau kita sakit hati sama orang tua nih, kayak I don't wanna be like my mom, I don't wanna be like my dad. Tapi semakin kita ngomong kayak gitu, semakin kita itu jadi seperti itu. Malahan bener, kayak serius gitu, dan maksudnya aku juga mengalami gitu, kayak I don't wanna be like this, I don't wanna be like that. Tapi semakin kita mikir kayak gitu, malah makin kita jadi kayak gitu. Iya. Gitu. Karena gini, aku rasa ini sih, kayak it's a psychological game lah. Gitu. Soalnya misalnya nih kayak sekarang nih ya, aku ngomong ya, jangan mikirin gajah merah muda. Jangan mikirin gajah merah muda. Pokoknya jangan loh ya. Jangan, serius, jangan mikirin gajah merah muda. Gue ingetin loh ya, jangan mikirin gajah merah muda. Yang kita pikirin apa? Gajah merah muda pasti. Pastilah. Ya kan, karena gini, subconsciously waktu kita ngomong jangan mikirin gajah merah muda, yang kita ulang gajah merah mudanya terus. Nah, semakin kita ngomong, aku nggak mau jadi kayak si A, aku nggak mau jadi kayak si B, I don't wanna be like my dad, I don't wanna be like my mom. Yang kita ulangin tuh ya kalimat itu yang kita masukin terus gitu ke diri kita. Akhirnya secara nggak sadar, ya kita makin menjadi seperti itu. Gitu. Tapi misalnya gini, kayak aku nggak ngomong nih ya, maksudnya nggak, instead of ngomong aku jangan pikirin gajah merah muda, aku bilangnya gini, coba ya kita bayangin pemandangan nih kayak hijau-hijau gitu kan, rumputnya hijau, habis itu terus ada gunung gitu, terus kayak di pinggirnya rumputan hijau tuh kayak ada sungai tenang banget gitu, terus habis itu suasananya tuh kayak sejuk-sejuk gitu loh, kayak temperaturnya kayak Bandung lah 19, 18 gitu ya, terus kan sejuk gitu ya, terus pokoknya enak lah. Habis itu kita di pinggiran lagi ngeteh gitu, tehnya hangat-hangat, kita nggak ngebayangin gajah merah muda lagi kan? Nggak cocok sama itu. Cuma bayanginnya langsung Hyun Bin sama Soyeji. Weh, langsung sembuh nih lo batin ya Ci. Ya itu sih, akhirnya kan ya, maksudnya it depends gitu, apa yang kita ulangin kan gitu. Nah, jadi seringkali semakin malah kita ngomong aku nggak mau kayak ini, aku nggak mau kayak itu, malah kita makin jadi kayak gitu. Iya sih, benar-benar. Tapi tadi ya, pas Baba bilang ada proses gitu kan sebenarnya. Kan nggak bisa langsung sembuh gitu ya. Kalau kita ada luka tuh, ada proses. Nah, ketika kita lagi menjalani proses itu, terus tiba-tiba yang Baba tadi bilang, kesentil nih sama orang. Kan kita nggak bisa gini ya, aku nggak akan kesana deh, kayaknya kalau aku kesana nanti aku lagi proses nih kan ya, nanti aku pasti kesentil. Kan kita nggak tahu gitu ya, tiba-tiba ketemu sama orang atau gimana. Nah, proses yang kayak gini bagaimana nih Mbak? Kita nggak sembuh-sembuh dong kalau begini caranya. Jadi ingat terus si gajah merah muda itu. Tapi kan gini ya, maksudnya tuh bicara tentang proses tuh, sebelum proses tuh berarti kan ini kita harus tahu dulu nih, kayak kita tuh kayak term yang tadi lah, healingnya itu kita kemana
gitu kan. Harus tahu dulu kan, maksudnya proses yang kita jalani ini proses apa dulu gitu. Nah, kebanyakan orang ya itu kayak cari healing, oh gue harus healing, berarti gue harus menarik diri dulu dari ini itu apa segala macam gitu kan, kayak oh gue nggak pelayanan dulu deh, atau kayak oh gue nggak gereja dulu deh, cause I'm dealing with stuff. Iya, betul. Tapi itu justru keliru, kayak healingnya tuh kemana gitu kan. Nah kan gini ya, kita kembali aja dong ke pribadi yang menciptakan kita loh. Kalau misalnya kita mau ini apa namanya handphone nih, ya kan rusak gitu, dibawanya kemana? Ya ke tempatnya yang memang memproduksi kan, gitu. Kalau misalnya handphonenya mereknya Apple ya dibawa aja ke Apple Center. Kalau misalnya mereknya adalah Samsung, dibawa ke Samsung Center. Ya kan, kalau misalnya mereknya Xiaomi atau merek-merek yang lain, ya dibawa ke Huawei. Ya, biar adil ya semuanya ya disebutin ya gitu. Nah kan dibawa aja ke apa namanya yang memang tempat yang memproduksi atau adalah perwakilan dari tempat tersebut. Nah kalau misalnya diri kita nih yang problem hati kita, hidup kita gitu, berarti dibawanya kemana? Ya ke pribadi yang menciptakan kita dong. Gitu, yaitu ke Yesus. Itu mau healing ke ini ke itu ke apa segala macam, kalau nggak ini ya nggak akan selesai gitu. Wah ini tapi ada pertanyaan, kalau dibawa ke official store mahal. Nah tapi kalau dibawa ke yang reparasi abal-abal bisa nggak? Bisa, tapi bentar aja, ntar rusak lagi. Benar. Sama kita misalnya mau healing deh gitu. Sebenarnya malah aduh kayak datang ke Yesus teh paling murah ya gitu, daripada kita mau healing pergi kemana sekarang, ke Swiss, ke mana sih, ke Korea, kemana segala macam, jauh lebih mahal. Iya benar. Ya kan, ya banyak sekarang udah abis gini nggak ada karantina sih. Kalau dulu karantina Bali. Sekarang udah nggak ada karantina. Cuman paling murah tuh datang ke Yesus ya, it costs you nothing gitu. Nah, cuman memang ya itu lagi kayak mau nggak kitanya gitu untuk menghadapi dan menjalani proses itu. Sebenarnya itu sudah jalan yang paling apa ya, paling utama dan udah yang paling benar ya itu gitu. Aduh mohon maaf, ini di depan rumah saya. Oh, saya kira mobil saya. Pantesan tadi dipencet-pencet kok enggak. Itu mas. Udah. Gue mau nanya nih, pertanyaannya adalah gini, kalau misalnya kita nih sakit hati karena seseorang, healingnya tetap ke Tuhan atau kita perbaiki ke orang itu? Kurang 2 menit gimana nih? Nggak apa-apa. Kita akan jawab pertanyaan ini nanti ya. Ya dong. Gue udah tahu dia mau ngomong. Kaget. Iya. Jadi kita akan jawab pertanyaan itu nanti. Jadi makanya jangan kemana-mana. Tetap setia terus di 92,5 Maestro FM Bandung. Dan kita juga nanti mau nanya nih. Ya kan? Sebetulnya sakit hati itu diizinkan Tuhan atau hanya permainan iblis? Setuju nggak, ladies? Bagus sekali, Bapak. Iya nggak sih? Araso. Oke, kalau gitu nanti tapi ya. Nanti ya Pak Produser ya. Untuk semua teman-teman juga yang mau request, Asian song dia. Aduh kawan, salah. Untuk semua teman-teman yang mau nanya nih, mumpung ada Baba juga nih sekarang, boleh langsung 081 321 000 925 terbuka untuk Anda. Jangan kemana-mana ya, tetap di Ladies Talk.